Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar yang di rumah? Semoga baik-baik saja karena senantiasa ada pertolongan Tuhan untuk kita semua. Kita sudah ada di minggu ketiga, triwulan ketiga pada tahun ini. Sekarang kita akan belajar tentang apa ya? Belajar tentang apa ya? Sebelum kita akan mengetahui pelajaran kita pada hari ini, kita akan terlebih dahulu mengingat pelajaran di minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Kak Sarah. Ya, oh iya, adik-adik kemarin menyiram tanaman dan juga mempraktekkan segala sesuatu yang berkaitan dengan merawat makhluk hidup lain, yaitu binatang ataupun tanaman. Karena Tuhan sudah memberikan tugas kepada kita untuk merawat makhluk hidup lain yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Sekarang kita juga akan belajar bagaimana caranya kita merawat sesama manusia atau kita mengasihi sesama manusia, karena kita akan belajar tentang Tuhan memberiku keluarga. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik yang di rumah berdoa bersama Mbak Melia ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang senantiasa tersedia bagi kami anak-anak sekolah minggu. Dan saat ini kami bersama akan belajar tentang Tuhan memberikan berkat kepada kami melalui keluarga. Kiranya Tuhan membimbing anak-anak dan menolong anak-anak untuk memahami firman Tuhan dan juga dapat melaksanakannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama memujikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama ya. Adik-adik silahkan berdiri dan kita nyanyikan lagu ini. Adik-adik semua, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, bersama kita akan belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita dan juga keluarga kita, terutama yang ada di rumah loh. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab, tapi kita akan memberikan persembahan kita dahulu. Kita akan mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Silahkan berikan persembahan kalian, ucapkan syukur kepada Tuhan, dan berikan persembahan kalian dengan tulus hati. Oke, adik-adik sudah memberikan persembahan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, betul sekali, mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu sambil kita mendoakan persembahan kita yang sudah kita berikan tadi. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami juga sudah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkati persembahan itu supaya berguna bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja kami. Dan Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, bimbing kami untuk bisa memahaminya dan mengerti firman apa yang akan diberikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Sekarang adik-adik silahkan siapkan Alkitab. Kalau adik-adik belum bisa membaca, Mbak Meli akan membaca untuk adik-adik. Tetapi adik-adik harus menyimak dengan baik supaya mengerti apa yang akan Mbak Meli bacakan. Nah, kita mau belajar dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-18 sampai ke-25. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Mbak Meli akan bacakan ayatnya, adik-adik mendengarkan. Yang sudah bisa membaca bersama Mbak Melia ya. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Amin. Nah, demikian pembacaan Alkitab yang sudah sama-sama kita baca dan kita dengarkan. Hari ini pelajaran kita berjudul Tuhan Memberi Keluarga. Apakah adik-adik yang di rumah tahu apa itu keluarga? Iya, keluarga adalah satu kumpulan manusia yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak-anak. Dan juga termasuk adik-adik juga. Adik-adik memiliki keluarga. Keluarganya apa? Yaitu papa, mama, atau bapak, ibu, atau ayah, bunda, dan juga kakak ataupun adik-adik dari kalian. Itu adalah keluarga. Maka adik-adik tahu siapa yang pertama kali membentuk keluarga? Siapa? Iya, betul sekali. Yang pertama kali membentuk keluarga adalah Allah. Allah sudah membentuk keluarga yang pertama, seperti di Alkitab yang sudah kita baca tadi, yaitu keluarga Adam dan juga Hawa. Itu adalah keluarga yang pertama. Lalu mereka memiliki anak dan juga bertambah banyak. Lalu jadilah keluarga-keluarga yang banyak juga. Sampai pada akhirnya tiba di keluarga kita. Karena dulu keluarga kita memiliki bapak ibu yang terdahulu. Akhirnya melahirkan bapak ibu kalian dan juga orang tua kalian akhirnya melahirkan kalian ini. Pada saat Tuhan menciptakan Adam, Tuhan melihat sendiri bahwa Adam memerlukan seorang penolong yang sepadan. Maka Tuhan menciptakan perempuan. Berikutnya Tuhan menciptakan perempuan sebagai teman yang sepadan untuk Adam, yaitu Hawa. Seperti pada firman Tuhan yang terdapat pada Kejadian 1 ayat 28, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu."
Adam dan juga Hawa membentuk keluarga seperti yang difirmankan oleh Tuhan, seperti yang sudah disampaikan Mbak Mela tadi. Mereka bertambah banyak, memiliki anak, memiliki cucu, sampai akhirnya ada kita ini. Kita adalah keturunan-keturunan dari Adam dan juga Hawa. Meskipun sangat jauh, tetapi kita adalah keturunan mereka. Adik-adik yang di rumah perlu tahu bahwa keluarga adalah anugerah dari Tuhan. Adik-adik memiliki keluarga, itu semua berkat dari Tuhan. Jadi adik-adik tidak merasa sendirian. Ada papa, ada mama, ada kakak ataupun ada adik, itu sebagai teman kalian. Sehingga kalian tidak sendirian selama menjalani kehidupan di dunia ini. Jangan lupa loh, selain kita harus bersyukur kepada Tuhan, kita harus juga menjaga keluarga kita. Kita harus menjaga saudara kita dengan saling mengasihi, dengan saling mendukung satu dengan yang lain. Kita tidak boleh bertengkar, kita tidak boleh bermusuhan antara satu keluarga, antara satu saudara. Jadi harus saling mengasihi. Itu juga adalah perintah Tuhan. Ketika kita melaksanakan perintah Tuhan dengan mengasihi keluarga dan juga dengan bersyukur karena Tuhan sudah memberikan keluarga kepada kita, maka Tuhan akan senang hati. Tuhan akan merasa senang karena adik-adik yang di rumah sudah melaksanakan perintah Tuhan. Nah, jadi ingat selalu ya adik-adik, ketika kalian sedang bermain dengan kakak, sedang bermain dengan adik, jangan lupa harus saling mengasihi. Tidak boleh memukul, tidak boleh mengejek, harus mendukung satu dengan yang lain, atau harus mengasihi satu dengan yang lain. Dan juga jangan lupa loh, kita juga harus menghormati orang tua kita sebagai pemimpin di keluarga kita. Itu juga salah satu wujud bagaimana kita mengasihi keluarga kita. Ketika diberitahu mama, ketika diberitahu papa, harus mendengarkan, harus menaati, dan harus menurut. Karena itu salah satu hal yang disukai Tuhan, seperti yang sudah disampaikan Mbak Melia tadi. Oh ya adik-adik, sebagai respon atau sebagai bukti kalau adik-adik semua sudah mengasihi saudara kalian, setelah ini Mbak Melia akan mengajak kalian untuk membuat tanda love atau tanda hati, gambar hati dengan bertuliskan aku mengasihi keluargaku. Nanti Mbak Melia akan mengajarkan kepada kalian, setelahnya kalian bisa memberikan kepada papa boleh, kepada mama boleh, ataupun kepada saudara kalian juga boleh. Begitu ya, setelah ini kita akan membuatnya. Tapi kita akan mengucapkan ayat hafalan dulu karena cerita hari ini sudah usai. Mbak Melia ajak untuk kalian menirukan ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita dari Kejadian 2 ayat 18b. Aku akan menjadikan penolong. Sekali lagi ya, Kejadian 2 ayat 18b. Aku akan menjadikan penolong. Aku yang di sini yang dimaksudkan adalah perkataan dari Tuhan. Sekali lagi ya, Kejadian 2 ayat 18b. Aku akan menjadikan penolong. Nah, sekarang waktunya kita akan apa? Iya, betul sekali. Kita akan bersama-sama membuat hati yang sudah Mbak Melia janjikan tadi. Ayo kita buat dahulu. Yang pertama perlu kita siapkan adalah kertas, alat tulis, gunting, dan juga pewarna. Nah, yang perlu dilakukan adalah silahkan lipat kertas ini menjadi dua seperti bentuk kartu. Nah, seperti ini ya. Berikutnya, gambarkan tanda hati pada kertas ini. Bentuk hatinya jangan sampai terpotong. Jadi, bentuknya masih pada lipatan ini ya, yang di tengah ya. Seperti ini. Lalu silahkan diwarnai. Warnainya sesuai kreasi kalian ya. Nah, Mbak Melia memilih warnanya yang seperti ini. Berikutnya, adik-adik bisa mengguntingnya. Coba lihat.
guntingnya seperti ini ya, jangan sampai terpotong yang bagian di sebelah sini. Nah, sudah jadi seperti ini. Ketika dibuka ini masih menjadi satu, karena ini yang di sebelah sini tidak terpotong. Berikutnya kita bisa tuliskan di bagian dalam kartunya I love you. Jika adik-adik tidak bisa membuat, minta tolong orang tua ya untuk menuliskannya. Menuliskannya seperti ini juga boleh. I love, tanda hatinya, you. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, sudah jadi kartu kita. Ini adalah tanda hati kita sebagai tanda kita mengasihi orang tua kita. Setelah itu jangan lupa ya, berikan ini kepada orang tua kalian. Ini Ma, ini Pa, aku mengasihimu. Ini Kak, ini Dek, aku mengasihimu. Oke. Wah, pintar semuanya. Semua sudah membuat dan juga sudah memberikan kepada Bapak Ibu ataupun kepada saudaranya. Jangan lupa kirimkan buktinya di grup ya, supaya Mbak Melia, ibu guru yang lain ataupun teman-teman kalian bisa melihatnya bahwa kalian sudah membuktikan kasihnya lewat memberikan tanda hati yang tadi. Sayang sekali adik-adik, sekolah minggu kita sudah usai. Tetapi jangan khawatir, minggu depan kita masih akan melaksanakan sekolah minggu. Tetap semangat dan juga adik-adik harus selalu berdoa supaya virusnya segera hilang dan kita bisa bertemu secara langsung untuk mengikuti sekolah minggu di gereja. Yuk, kita akan menutup sekolah minggu kita. Mbak Melia ajak untuk kalian berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas perlindungan dan penyertaan Tuhan selama kami mengikuti sekolah minggu. Terima kasih untuk hari ini, kami boleh belajar untuk mengucapkan syukur kami ketika kami memiliki keluarga dan diberikan Tuhan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan supaya adik-adik yang di rumah boleh mengasihi saudara-saudaranya, boleh mengasihi papa mama, dan juga boleh mengasihi keluarganya yang berada di rumah. Karena itu adalah hal yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kami ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk virus di negara kami supaya segera hilang. Tuhan menjamah dan Tuhan pulihkan negara kami supaya kami bisa kembali beraktivitas dan kami tidak boleh ketakutan karena kami dilindungi Tuhan dari virus-virus tersebut. Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini Tuhan. Berkati kedua orang tua dan berkati adik-adik yang di rumah yang senantiasa mengikuti sekolah minggu dengan setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah.